Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera rekan-rekan semua. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan ini, kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen modal kerja. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita akan langsung masuk ke materi yang disampaikan. Baiklah, yang pertama itu eh, apa sih manajemen modal kerja? Jadi manajemen modal kerja adalah proses pengelolaan aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan serta kewajiban lancar seperti hutang dagang oleh perusahaan untuk memastikan likuiditas yang cukup, efisiensi operasional, dan profitabilitas. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengalami kelebihan ataupun kekurangan dana. Manajemen ini penting karena modal kerja yang buruk dapat menyebabkan masalah likuiditas, sementara yang berlebihan dapat mengurangi pengembalian investasi. Konsep ini berasal dari prinsip-prinsip keuangan perusahaan, di mana fokusnya adalah pada siklus operasional harian. Baiklah, selanjutnya ada jenis modal kerja. Jadi, jenis modal kerja ini ada dua. Yang pertama ada modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Langsung saja, modal kerja permanen adalah modal kerja pokok yang selalu diperlukan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Modal ini bersifat tetap dan tidak boleh berkurang karena berfungsi menjaga kelancaran aktivitas seperti produksi, penjualan, dan administrasi. Jadi modal kerja permanen ini terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada modal kerja reguler, yang dimana itu adalah modal kerja yang selalu digunakan secara rutin dalam kegiatan operasional normal perusahaan. Digunakan untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji, serta biaya operasional seperti listrik dan transportasi. Contohnya misalkan perusahaan manufaktur selalu membutuhkan kas dan bahan mentah agar produksi tidak berhenti. Lalu selanjutnya yang kedua ada modal kerja cadangan, yaitu dana tambahan yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat atau situasi tidak terduga seperti penurunan penjualan, kenaikan harga bahan baku, atau keterlambatan pembayaran dari pelanggan. Modal ini menjadi penyangga keuangan agar perusahaan tetap bisa beroperasi tanpa gangguan meskipun menghadapi tekanan eksternal. Lalu selanjutnya ada modal kerja variabel, yang dimana ini adalah modal kerja yang jumlahnya dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi perusahaan dan situasi. Jenis modal kerja ini membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Modal kerja ini terbagi lagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada modal kerja musiman, yang dimana itu diperlukan saat terjadi peningkatan aktivitas pada musim tertentu, misalnya menjelang hari raya atau masa liburan ketika permintaan meningkat. Contohnya perusahaan pakaian memerlukan tambahan modal untuk memproduksi stok lebih banyak menjelang hari besar. Lalu yang kedua ada modal kerja khusus, yang dimana ini tuh digunakan untuk kegiatan sementara dan tidak rutin, seperti peluncuran produk baru, promosi besar-besaran, pembukaan cabang, atau keikutsertaan dalam dalam pameran. Setelah kegiatan selesai, modal ini tidak lagi diperlukan. Dan yang terakhir ada modal kerja siklis. Itu terjadi karena adanya perubahan siklus ekonomi seperti masa pertumbuhan, puncak, resesi, dan pemulihan. Misalnya ketika ekonomi berkembang, perusahaan memerlukan tambahan modal kerja untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Sedangkan saat ekonomi melambat, kebutuhan modal kerja dapat berkurang. Baiklah, selanjutnya ada strategi modal kerja. Yang pertama ada strategi konservatif, di mana ini adalah lebih menekankan pada keamanan dan kestabilan keuangan perusahaan. Perusahaan biasanya menyimpan aktiva lancar dalam jumlah besar dan menggunakan pendanaan jangka panjang untuk membiayai seluruh kebutuhan modal kerja. Dengan cara ini, risiko kekurangan dana bisa dihindari. Namun, tingkat keuntungan cenderung lebih rendah karena banyak dana yang tidak langsung digunakan untuk kegiatan produktif. Contohnya, misalkan perusahaan besar yang lebih memilih menjaga kestabilan operasi daripada mengejar keuntungan tinggi. Lalu selanjutnya ada strategi agresif, di mana ini tuh lebih berfokus pada peningkatan laba perusahaan. Perusahaan menggunakan pendanaan jangka pendek untuk membiayai sebagian besar kebutuhan modal kerja agar biaya modal lebih rendah. Strategi ini dapat meningkatkan keuntungan, tetapi juga memiliki resiko yang lebih tinggi, terutama jika terjadi keterlambatan penerimaan kas atau
kesulitan keuangan. Contohnya misalkan perusahaan dagang yang mengambil pinjaman jangka pendek untuk menambah stok barang ketika permintaan meningkat. Lalu yang terakhir ada strategi moderat, yang dimana itu merupakan gabungan antara strategi konservatif dan agresif tadi. Jadi perusahaan ini menggunakan pendanaan jangka panjang untuk kebutuhan yang tetap dan pendanaan jangka pendek untuk kebutuhan musiman atau sementara. Strategi ini dianggap paling seimbang karena mampu menjaga likuiditas sekaligus tetap menghasilkan keuntungan yang wajar. Contohnya misalkan perusahaan yang menambah modal kerja hanya pada saat permintaan meningkat di periode tertentu, seperti menjelang hari raya. Baik, selanjutnya ada strategi pendanaan. Strategi pendanaan itu adalah cara perusahaan memperoleh sumber dana untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi jangka panjang. Jadi strategi pendanaan ini terbagi menjadi tiga, yaitu pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek itu digunakan untuk kebutuhan operasional harian, contohnya seperti kredit bank jangka pendek, pendek dan utang dagang. Lalu selanjutnya ada pendanaan jangka panjang untuk investasi aset tetap atau proyek besar, contohnya seperti pinjaman jangka panjang, obligasi, dan saham. Lalu ada pendanaan internal. Pendanaan internal itu adalah laba ditahan atau arus kas operasional yang resikonya rendah dan tidak menambah hutang. Lalu selanjutnya lalu selanjutnya ada kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja ini pedoman perusahaan dalam menentukan jumlah modal kerja yang harus disediakan untuk menjamin kelancaran operasional. Jadi kebijakannya itu terbagi menjadi tiga juga. Ada modal kerja ada kebijakan agresif, yaitu modal kerja rendah, resiko tinggi, profit lebih besar, lalu mengandalkan utang jangka pendek. Yang kedua ada kebijakan konservatif, yaitu modal kerja tinggi, resikonya lebih rendah dan biayanya lebih besar. Lalu selanjutnya ada menggunakan lebih besar pendanaan jangka panjang. Lalu selanjutnya ada kebijakan moderat, yaitu keseimbangan antara resiko dan keuntungan, lalu juga menempatkan modal kerja sesuai kebutuhan normal. Baik, eh, selanjutnya kita akan membahas siklus arus kas. Jadi siklus arus kas ini adalah lamanya jangka waktu sejak bahan baku yang dibeli, dibayarkan, hingga piutang usaha dan barang tertagih terjual. Biasanya siklus arus kas ini menggunakan perputaran modal jangka pendek. Dia itu paling lama setahun untuk jangka pendek ini. Nah, siklus arus kas ini sendiri tuh dia adalah masa perputaran sejak kas ditanamkan pada elemen-elemen modal kerja hingga menjadi kas lagi. Simpelnya seperti ini. Kas itu kas ditanamkan menjadi elemen modal kerja seperti purchasing, production, dan penjualan dan menjadi kas lagi. Nah, kurang lebih seperti ini siklusnya di mana yang harus diingat adalah kas, pembelian, proses production, penjualan, dan piutang yang harus dibayar. Selanjutnya kita masuk ke penghitungan kebutuhan modal kerja. Ada dua metode untuk menghitung kebutuhan modal kerja. Yang pertama ada metode waktu keterikatan dana, di mana menghitung kebutuhan modal kerja berdasarkan waktu keterikatan dana dalam modal kerja. Contoh soalnya seperti ini. PT Karya Sepatu memiliki bisnis pengolahan sepatu dengan harga jual 10.000 per pasang. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi sepasang sepatu adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 2.500 per pasang, biaya tenaga kerja adalah 2.000 per pasang, dan biaya umum adalah 2 juta per pasang. Lamanya proses produksi sampai dengan penjualan kurang lebih sebagai berikut, di mana persediaan bahan baku ada setengah bulan, proses produksi sebulan, persediaan bahan jadi setengah bulan, dan penjualan kredit atau piutang itu sebesar sebulan. Dan setelah dilakukan kurang lebih seperti ini. Di mana yang harus kita lihat adalah waktu keterikatan dananya, di mana bahan baku itu menjumlahkan semuanya menjadi 3 bulan, tenaga kerja berfokus pada persediaan, proses produksi dan barang jadi 2,5 bulan, dan umum juga sama. Sehingga ketika dijumlahkan kita mendapatkan waktu 8 bulan dengan catatan biaya tenaga kerja dan biaya umum diperhitungkan pada saat proses produksi dimulai.
Kurang lebih seperti ini perhitungannya di mana sepatu yang diproduksi tadi 5.000 adalah 5.000 pasang, kebutuhan kas minimal adalah 5 juta. Setelah melakukan penyelesaian kurang lebih sebagai berikut dengan penjelasannya di mana biaya bahan baku itu adalah 5.000 pasang dikali 2.500 dan dikali jumlah dan waktu bahan baku tadi sebesar 37.500. Biaya tenaga kerja kurang lebih sama. Yang membedakannya ada di waktu yang digunakan adalah waktu tenaga kerja dan hasilnya adalah 25 juta. Biaya umumnya ada 2 juta tadi dikali dua setengah dan akhirnya mendapat 5 juta. Lalu kita jumlahkan kebutuhan modal kerjanya sekian dan ditambahkan dengan kebutuhan minimal kas yaitu 5 juta sehingga kita mendapat total kebutuhan modal kerja adalah 72.500.000. Yang kedua ada metode perputaran modal kerja atau working capital turnover, di mana rumusnya adalah penjualan dibagi dengan aset lancar. Contohnya, misalnya penjualan tunai pada tahun ini itu sebesar 75 juta, dan aktiva lancarnya itu 15 juta. Maka tingkat perputaran modalnya itu 75 dibagi dengan 15. Hasilnya dia melakukan 5 kali perputaran. Nah, seandainya tahun depan perusahaan merencanakan untuk meningkatkan penjualan menjadi 100 juta, maka kebutuhannya 100 juta dibagi 5 kali. Hasilnya adalah 20 juta. Kurang lebih seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah baik kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya tidak ada yang sempurna. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.